Episode ke-321. Setelah badai berlalu, Kinmu keluar dari balik bukit pasir yang tinggi. Ia menatap sekeliling dan hanya melihat gurun yang sunyi. Permukaan pasir berubah menjadi pola seperti sisik akibat hantaman badai besar. Kapal matahari yang sebelumnya berdiri megah kini telah hancur menjadi puing-puing. Serangan terakhir Truhamnolmazer ternyata begitu kuat hingga menghancurkan kapal tersebut. Saat itu, dia memang berniat membawa Eternal Peace Imperial Preceptor mati bersamanya. Api yang sebelumnya membakar seluruh gurun telah menghilang. Meskipun pasir masih berwarna merah akibat panas yang tersisa. Nyala api yang memburu keturunan reruntuhan besar sudah tidak ada lagi. Kinmu memandang jauh ke depan, tetapi tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Dengan cepat ia mengangkat tangannya dan melihat kulitnya. Tanda api yang sebelumnya memenuhi tubuhnya telah lenyap. Ia segera mengeluarkan beberapa cermin dan memeriksa seluruh tubuhnya. Tetapi tidak menemukan bekas tanda api sedikit pun. Truhamnolmazer sudah mati. Jantung Kinmu berdegup kencang. Sebelumnya, Truhamnolmazer telah menanamkan api khusus di gurun untuk memburu orang-orang reruntuhan besar. Siapapun yang memasuki wilayah itu akan mendapatkan tanda api di tubuhnya. Semakin murni garis darah seseorang, semakin kuat tanda tersebut muncul. Bahkan Kinmu sendiri pernah dipenuhi tanda api di seluruh tubuhnya. Namun sekarang, setelah Truhamnolmazer mati, api di gurun pun menghilang dan semua tanda api ikut lenyap. Tiba-tiba, sebuah bukit pasir tidak jauh dari sana terbelah. Naga Kilin muncul sambil memuntahkan pasir dari mulutnya. Kinmu segera menghampirinya meski tubuhnya terluka parah. Luka yang dia alami bukan berasal dari pertarungannya melawan Pamongso, melainkan akibat gelombang serangan terakhir Truhamnolmazer. Naga Kilin mendekat dan merendahkan ekornya. Kinmu menginjak ujung ekornya, lalu Naga Kilin mengangkatnya agar ia bisa meluncur ke punggungnya. Mereka kemudian bergerak menuju reruntuhan kapal matahari. Kinmu berteriak, "Imperial Preceptor, apakah kamu masih hidup? Aku di sini." Suara Eternal Peace Imperial Preceptor terdengar dari balik sebuah batu besar. Kinmu segera menghampirinya dengan lega. "Kamu terluka lagi?" "Tidak terlalu parah. Jauh lebih ringan dibanding sebelumnya." Imperial Preceptor menutup mata sejenak, lalu membuka salah satunya sambil melihat ke arah reruntuhan. Truhamnolmazer memang sangat kuat. Dengan bantuan kapal matahari, kekuatannya bahkan melampaui para dewa surga tinggi. Kinmu mengikuti pandangannya, tetapi tidak melihat apapun. Ia memilih mengobati lukanya terlebih dahulu. Setelah itu, ia mencoba membantu Imperial Preceptor berdiri, tetapi gagal. "Kultus Master, kamu tidak bisa mengangkat seorang dewa?" kata Imperial Preceptor sambil tersenyum tipis. Kinmu memahami maksudnya dan segera mulai mengobatinya. "Apakah kamu masih ingin pergi ke surga tinggi?" Imperial Preceptor menggeleng. "Tidak sekarang. Truhamnolmazer memiliki keuntungan karena berada di wilayahnya sendiri. Tetapi aku hampir kalah. Jika pergi ke surga tinggi, aku akan menghadapi banyak dewa di wilayah mereka sendiri. Itu jauh lebih berbahaya." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Aku harus menunggu kaisar dan para ahli tingkat sekte lainnya menjadi dewa terlebih dahulu. Di Kekaisaran Perdamaian Abadi, banyak praktisi kuat dari alam jembatan surgawi telah terjebak selama bertahun-tahun. Namun, penelitian Kinmu mengenai model aljabar ruang telah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki jembatan surgawi dan mencapai tingkat dewa." "Kau membiarkan Grandmaster melarikan diri?" tanya Imperial Preceptor. Kinmu tetap fokus mengobati lukanya. "Aku sudah berjanji tidak akan membunuhnya. Tetapi menahannya tanpa melukai dia sangat sulit. Kemampuan melarikan diri Grandmaster benar-benar luar biasa. Aku belum pernah melihat orang selicik itu." Dia tersenyum. "Tapi aku berhasil mendapatkan setengah kakinya." Imperial Preceptor terlihat serius. "Jika dia bebas, dia akan menjadi ancaman besar. Bahkan aku tidak bisa sepenuhnya melindungi diri dari sihir pencari jiwa miliknya. Sangat sedikit orang yang mengetahui nama asliku. Tetapi jika dia pergi ke River Tomb, dia mungkin bisa menemukannya. Bahkan nama kaisar bisa diketahui olehnya." Kinmu mengeluarkan banyak jarum perak dan menusukkannya ke tubuh Imperial Preceptor. "Grandmaster bukan lagi ancaman besar bagiku.
Dewa di belakangnya bernama Queen God Shaman. Grandmaster pernah memisahkan tubuh dan jiwa primordialnya. Tubuh fisiknya tersembunyi di gunung yang reruntuhan besar. Sementara jiwa primordialnya berada di Gunung Yin. Qin Mu tersenyum. Selama kita menghancurkan jiwa primordial Queen God Shaman, teknik pemanggilan jiwa milik Grandmaster akan kehilangan sumber kekuatannya. Imperial Preceptor menatapnya. Bagaimana jika Grandmaster sudah memindahkan jiwa primordial Queen God Shaman sebelum kita menemukannya? Qin Mu terdiam. Kemudian ia menepuk paha Imperial Preceptor. Aduh! Imperial Preceptor langsung mengerang kesakitan. Qin Mu buru-buru menarik tangannya dan berkata, "Kalian Madis Grandmaster memang hebat, tapi masih sedikit di bawahku." Dia tidak akan mati hanya karena kehilangan satu kaki. Ia segera membuat beberapa tungku obat. Tunggu di sini. Aku akan pergi ke Gunung Yin. Jangan lupa minum obat tepat waktu. Imperial Preceptor mengeluarkan manik kura-kura hitam dan menyerahkannya. Bawa ini. Siapa tahu terjadi sesuatu. Qin Mu menerima benda itu, lalu meninggalkan makanan dan air sebelum menaiki punggung naga kilin dan pergi. Imperial Preceptor bersandar pada batu besar. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan akhirnya ia kembali duduk. Ia tersenyum pahit. Untungnya bocah itu tidak tahu seberapa lemah kondisiku. Jika dia tidak menguji True Hemnold Mother dengan manik kura-kura hitam dan manik naga hijau, mungkin aku benar-benar sudah mati. Ia mengingat kembali bagaimana Qin Mu berkali-kali memberikan kedua benda itu kepada True Hemnold Mother hanya untuk menguji reaksinya. Qin Mu terlalu percaya padanya, bahkan lebih percaya daripada dirinya sendiri. Untungnya anak itu sudah pergi. Gunung Yin memang berbahaya, tetapi berada di dekatnya jauh lebih berbahaya. Tak lama kemudian, pasir di belakang batu besar mulai bergerak. Butiran pasir berkumpul perlahan dan membentuk sosok raksasa pasir. Imperial Preceptor tampak tertidur, tetapi sebenarnya matanya terbuka sedikit. Diam-diam, ia mengangkat tangan dan mencabut jarum perak yang diberikan Qin Mu. Namun benda itu bukan jarum biasa, itu adalah pedang bebas. Dengan cepat, Imperial Preceptor menusukkan pedang tersebut ke arah raksasa pasir. Ledakan keras terdengar. 8.000 cahaya pedang keluar dari tubuh raksasa pasir dan menghancurkannya dari dalam. Pedang-pedang kecil itu kembali berkumpul menjadi sebuah bola pedang seukuran jeruk. Imperial Preceptor tersenyum. Terima kasih. Ia mengarahkan bola pedang itu ke kejauhan, dan pedang tersebut segera melesat pergi. Di belakang batu besar, tubuh raksasa pasir perlahan runtuh. Darah surgawi mengalir keluar dan membasahi tanah. Di kejauhan, Qin Mu yang sedang menunggang naga kilin melihat sebuah cahaya mendekat. Bola pedang itu mendarat di tangannya. Naga kilin langsung terkejut hingga hampir jatuh. Qin Mu memasukkan bola pedang tersebut ke dalam karung Tauti sambil tersenyum. True Hemnold Mother akhirnya benar-benar mati. Naga kilin bertanya heran. Bagaimana mungkin? Bukankah tanda api di tubuhmu hilang? Bukankah api gurun juga padam? Qin Mu tertawa kecil. Dia sangat licik. Dia sengaja membuat kita berpikir bahwa dia sudah mati. Imperial Preceptor juga berpura-pura percaya. Namun saat aku mengobatinya, dia memberikan tanda kepadaku. Karena itu, aku mengubah pedang bebas menjadi jarum dan menusukkannya ke tubuhnya. Qin Mu melanjutkan. Alasan Imperial Preceptor memberiku manik kura-kura hitam adalah karena dia takut benda itu jatuh ke tangan True Hemnold Mother. Jika itu terjadi, dia akan menjadi jauh lebih sulit dikalahkan. Namun sekarang semuanya sudah berakhir. Naga kilin menoleh ke belakang. Di kejauhan, lautan merah mulai menyebar dengan cepat. Darah surgawi True Hemnold Mother membanjiri gurun dan menciptakan pemandangan yang mengerikan. Naga kilin segera berlari menjauh. Setelah lebih dari 100 mil, lautan darah itu akhirnya berhenti meluas. Dia mengeluarkan darah sebanyak itu? Tanya naga kilin. Qin Mu menjawab, darah surgawinya telah kembali menjadi darah biasa. Karena itu jumlahnya sangat banyak. Ia menatap lautan merah tersebut. Di atasnya, cahaya matahari berwarna-warni bersinar, sementara tanaman mulai tumbuh kembali di sekitar gurun. Manusia juga sama.
Tidak peduli seberapa sulit lingkungannya, mereka selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Dengan mata langit Cinnabar, Kinmu melihat kapal matahari yang hancur telah berubah menjadi pulau kecil di tengah lautan darah. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di atasnya tanpa terkena darah. Kinmu melambaikan tangan. Jangan lupa minum obat. Lalu ia meminta naga kilin terus bergerak. 3 hari kemudian, Pangongsau akhirnya tiba di reruntuhan besar. Selama perjalanan, ia terus merawat lukanya. Namun kaki kanannya yang dipotong Kinmu membuat gerakannya jauh lebih lambat. Menjelang malam, ia mengikuti sekelompok binatang buas aneh dan menemukan reruntuhan untuk beristirahat. Ketika salah satu binatang mendekat, Pangongsau langsung memotong kakinya untuk mengambil daging. Binatang itu meraung marah. Pangongsau membuka karung tauti miliknya. Sekumpulan serangga jiwa keluar dan berputar di udara. Kalian hanya binatang. Aku tidak bisa melakukan apapun pada Kinmu. Tetapi membunuh kalian sangat mudah. Binatang-binatang lain yang melihat serangga jiwa itu mundur ketakutan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari reruntuhan. Grandmaster benar-benar sudah jatuh sejauh ini. Dulu penguasa istana Emas Wallen, sekarang hanya bisa menggertak binatang buas. Pangongsau langsung waspada. Siapa? Ia segera memperbaiki kaki yang patah dan berdiri. Dari dalam reruntuhan, sebuah peti mati bergerak keluar. Bang! Peti itu terbuka. 2 kaki keluar dari dalamnya, diikuti 2 tangan dan tubuh yang perlahan menyatu. Setelah itu, sebuah kepala muncul dan terpasang di lehernya. Makhluk itu berjalan keluar dari peti mati. Grandmaster, apakah kau sudah melupakan teman lamamu? Tubuh tanpa kepala itu berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Senyum aneh muncul di wajahnya. Wajah Pangongsau langsung berubah pucat.